sabar orang tua kita. Puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Marilah saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini. Ayat harian kita hari ini Rabu 19 Juni 2024 diambil dari Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi, kepadaku semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Wahyu adalah kitab penglihatan Yohanes di Pulau Patmos ketika dia terbuang. Dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menyatakan suatu pernyataan yang sesungguhnya bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Dialah awal dan akhir. Dikatakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudara-saudari, apakah maksud dari Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir? Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, ini memberikan pemahaman kepada kita, yaitu menggambarkan hakikat Allah sebagai pencipta dan sebagai tujuan akhir dari kehidupan kita. Tujuan akhir dari isi dunia. Alfa atau awal menunjukkan bahwa Allah adalah awal. Segala sesuatu berasal dari Dia. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Alfa ini menyatakan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang tidak berasal dari Allah. Sedangkan Omega menunjukkan bahwa Allah adalah yang akhir. Tujuan akhir yang luar biasa dari segala sesuatu yang ada. Tujuan akhir dari hidup kita juga adalah Allah. Segala sesuatu pada akhirnya akan menghadap Dia di akhir zaman. Karena itu Dia adalah yang awal dan Dia adalah akhir. Dia mampu memberikan hidup kepada kita. Dia mampu memberikan kehidupan kepada kita. Sejak awal kita ada di dunia ini dan sampai pada akhirnya ada pada pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam nas ini juga dikatakan bahwa orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ini adalah sebuah gambaran tentang Yerusalem baru, kota baru yang akan kita tuju. Bahwa setiap kelelahan, jerih payah kita di dunia ini pada akhirnya nanti akan mendapatkan kehidupan yang kekal.
Saudara-saudari, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa tujuan akhir kita adalah Tuhan. Tujuan akhir kita adalah Dia. Tempat akhir kita adalah rumah kekal yang penuh dengan sumber kehidupan. Karena itu, kita memiliki tubuh fisik di dunia, pikiran kita harus terarah ke surga. Kita boleh tinggal di dunia, kita bersama orang-orang dan hidup di dunia ini, tetapi hati dan pikiran kita harus tetap tertuju kepada akhir rumah kita, yaitu surga yang Tuhan sediakan. Jika orientasi pikiran kita adalah surga kekal, maka kita akan berhati-hati melakukan kesalahan dan pelanggaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi penglihatan Yohanes di Pulau Patmos yang menjadi renungan pada hari ini dari kitab Wahyu, menggambarkan betapa indahnya nanti pada hari kedatangan Tuhan untuk setiap orang percaya. Karena itu kita harus tetap bertahan dalam segala kesulitan kita. Jangan jatuh dalam dosa, tetapi hidup lebih kudus, menjaga hati kita dengan tetap tekun berdoa, tekun membaca firman Tuhan. Kalau kesulitan menerpa hidup kita, tetaplah bertahan. Dia adalah awal dan akhir, Alfa, Omega. Dia yang menenun kita, Dia yang menciptakan kita. Maka sepanjang hidup kita sampai akhirnya juga ada pada penyertaannya. Saudara yang dikasihi, tetaplah giat di dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan kebaikan, sampai pada akhirnya tujuan kita, surga kekal, menjadi milik kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan hari ini. Kiranya kami diingatkan selalu bahwa tujuan akhir kami adalah rumah yang telah Engkau sediakan, kekekalan, dan di sana juga kami tidak akan lagi merasa haus dan lapar seperti yang difirmankan pada hari ini, bahwa Engkau akan menyediakan mata air bagi setiap orang yang haus, karena Engkaulah yang awal dan yang akhir. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk bertahan di tengah badai dunia ini. Biarlah kami semakin tekun merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu dalam masa-masa kehidupan kami. Jika dalam saat-saat ini ada yang sedang sakit, ada yang sedang bergumul, ada yang sedang berduka cita, kami mohon Tuhan, Engkau menolong mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang sakit disembuhkan, yang bergumul mendapatkan jalan keluar, yang berduka mendapatkan penghiburan. Ampunilah dosa kami dan terimalah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.